Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azara Gadiastika. Saya berasal dari kelompok 1 Psikologi Umum. Di materi Psikologi Behavioristik ini, saya akan menjelaskan tentang B.F. Skinner. B.F. Skinner lahir pada 20 Maret 1904 dan meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 1990. B.F. Skinner adalah seorang psikolog Amerika Serikat yang dikenal sebagai tokoh terkemuka dalam psikologi behavioristik. Ia hidup dari tahun 1904 hingga 1990 dan merupakan salah satu pionir dalam mengembangkan teori behavioristik. Skinner memusatkan perhatiannya pada perilaku yang dapat diamati dan diukur. Ia mengembangkan konsep-konsep penting dalam psikologi behavioristik. Beberapa konsep dan karya terpenting Skinner yaitu yang pertama ada operant conditioning atau pembelajaran operan. Di sini yang dimaksud dengan pembelajaran operan itu salah satu kontribusi terbesar Skinner adalah konsep pembelajaran operan yang menggambarkan bagaimana perilaku dipengaruhi oleh konsekuensi-konsekuensi yang mengikuti perilaku tersebut. Yang kedua ada Skinner Box. Skinner Box mengembangkan alat eksperimental yang disebut Skinner Box, yang merupakan suatu ruangan terkontrol di mana hewan percobaan dapat memberi respons tertentu dan menerima hadiah atau hukuman berdasarkan perilaku mereka. Yang ketiga ada reinforcement dan punishment, atau penguatan dan hukuman. Skinner membedakan antara penguatan positif, yaitu memberi hadiah, dan penguatan negatif, yaitu menghilangkan stimulus negatif, sebagai cara untuk meningkatkan frekuensi perilaku, serta antara hukuman positif yang memberikan stimulus negatif dan hukuman negatif yang menghilangkan stimulus positif, sebagai cara untuk mengurangi frekuensi perilaku. Yang keempat ada verbal behavior atau perilaku verbal. Skinner juga mengembangkan teori mengenai perilaku verbal, menjelaskan bagaimana bahasa dan komunikasi manusia dapat dipahami sebagai bentuk perilaku yang dapat dijelaskan dan diprediksi menggunakan prinsip-prinsip behavior. Karya-karya Skinner dan konsep-konsep yang ia kembangkan telah membentuk dasar penting dalam psikologi behavioristik dan mempengaruhi banyak bidang, termasuk bidang pendidikan, psikoterapi, dan ilmu perilaku. Sekian dari saya, lebih kurang mohon maaf. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alira Madina dengan NIM 06035-23011. Saya akan memaparkan materi salah satu tokoh, yaitu Clark Leonard Hall. Clark Leonard Hall adalah seorang psikolog Amerika terkenal, dan dia adalah presiden dari American Psychological Association pada tahun 1935 sampai 1936. Ia telah turun dalam sejarah terutama karena teorinya tentang pengurangan impuls, tetapi ini bukan satu-satunya kontribusinya bagi psikologi dan ilmu-ilmu terkait lainnya. Beliau lahir di Akron, sebuah kota di negara bagian New York, pada tahun 1884. Pada usia 17 tahun, Hull mulai bekerja sebagai guru di sekolah pedesaan, tetapi ia memutuskan untuk keluar karena dia ingin belajar lebih banyak lagi. Maka dari itu, dia memasuki sebuah institut di Universitas Alma, Michigan. Sesaat sebelum lulus, dia hampir kehilangan nyawanya karena demam tifoid. Dia kemudian pindah ke Minnesota untuk berpraktik sebagai insinyur pertambangan magang, memiliki spesialisasi dalam matematika, fisika, dan kimia. Namun, ia tertular polio. Karena penyakit ini, ia kehilangan kemampuan untuk bergerak dalam satu kaki. Selama masa pemulihan, Hull mulai membaca buku-buku psikologi. Setelah sembuh, dia kembali bekerja sebagai guru dan menikahi Bertha Lutzi, istrinya, dan dia mulai menghadiri University of Michigan, di mana Hull lulus dalam psikologi pada tahun 1913. Setelah bekerja beberapa tahun sebagai profesor di Universitas Wisconsin, ia memperoleh posisi di Universitas Yale, di mana ia bekerja sampai kematiannya pada tahun 1952. Kontribusi utama
untuk behaviorism. Hall menganggap bahwa psikologi adalah ilmu alam dalam setiap aturan, seperti fisika, kimia, atau biologi. Dengan demikian, hukumnya dapat dirumuskan melalui persamaan numerik dan akan ada hukum sekunder untuk menjelaskan perilaku kompleks dan bahkan individu itu sendiri. Dengan demikian, ia berusaha untuk menentukan hukum ilmiah yang menjelaskan perilaku, dan khususnya dua aspek kompleks dan sentral dari perilaku manusia, belajar dan motivasi. Ahli teori lain seperti Neil E. Miller dan John Dollard bekerja dalam arah yang sama dengan Hull untuk menemukan aturan dasar yang memungkinkan perilaku prediksi. Di sisi lain, Hull adalah penulis pertama yang mempelajari fenomena sugesti dan hipnosis menggunakan metodologi eksperimental tipe kuantitatif. Pada 1933, ia menerbitkan buku Hipnosis dan Sugestibilitas yang ia teliti selama 10 tahun. Ia menganggap bahwa metode ini sangat mendasar untuk pemahaman psikologi yang mendalam. Hull mengusulkan dalam bukunya Prinsip Perilaku 1943, Teori Impuls, Drive dalam bahasa Inggris asli. Karya ini memiliki pengaruh mendasar pada psikologi, sosiologi, dan antropologi tahun 1940-an dan 1950-an, dan tetap menjadi salah satu teori klasik referensi dalam sejarah behaviorisme dan psikologi pada umumnya. Sampai kedatangan Hull, tidak ada psikolog yang menerjemahkan konsep-konsep pembelajaran, khususnya penguatan dan motivasi, menggunakan matematika. Ini kontribusi pada kuantifikasi psikologi dan akibatnya untuk pendekatan ke ilmu alam lainnya. Teori reduksi impuls. Hull menyatakan bahwa belajar adalah cara beradaptasi dengan tantangan lingkungan yang mendukung kelangsungan hidup makhluk hidup. Ini didefinisikan sebagai proses aktif pembentukan kebiasaan yang memungkinkan kita untuk mengurangi impuls seperti kelaparan, kesenangan, relaksasi, atau seksualitas. Ini bisa mendasar atau diperoleh dengan mengkondisikan. Menurut Hull, ketika kita berada dalam keadaan membutuhkan dorongan atau motivasi meningkat untuk melakukan perilaku yang kita tahu dari pengalaman yang memuaskan. Untuk perilaku yang akan dieksekusi, perlu bahwa kebiasaan memiliki kekuatan tertentu dan bahwa penguatan yang akan diperoleh oleh perilaku memotivasi subjek. Rumus yang dibuat oleh Hull untuk menjelaskan motivasi adalah sebagai berikut. Potensi perilaku sama dengan kekuatan kebiasaan, jumlah bala bantuan yang diperoleh sejauh ini, dikali impuls, waktu kekurangan kebutuhan, dikali nilai insentif penguatan. Namun, teori Hull dikalahkan oleh behaviorisme proposisional Edward C. Tolman yang lebih berhasil karena pengenalan variabel kognitif atau harapan dan menunjukkan bahwa ada pembelajaran tanpa penguatan. Fakta ini mempertanyakan dasar proposal Hull. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat behavioristik oleh E.R. Guthrie lahir di Lisbon, Nebraska, tanggal 9 Januari pada tahun 1886 dan meninggal pada tahun 1959. Setelah SMA, kemudian meneruskan studinya ke Universitas Nebraska dan lulus dengan sarjana matematika dan kemudian mengajar matematika di beberapa sekolah menengah sambil memperdalam filsafat di Universitas Pennsylvania dan lulus sebagai dokter, kemudian menjadi instruktur filsafat di Universitas Washington. Setelah 5 tahun, ia pindah ke Departemen Psikologi sampai karir berakhir. Guthrie adalah profesor psikologi di University of Washington dari tahun 1914 sampai pensiun pada tahun 1952. Gaya tulisan Guthrie lebih mudah untuk dipelajari karena penuh humor dan menggunakan banyak kisah untuk menunjukkan contoh ide-idenya supaya mudah dipahami oleh mahasiswanya. Bersama dengan Horton, ia melakukan satu percobaan yang terkait dengan teori belajar. Teori behaviorisme dalam pembelajaran. Teori pembelajaran menurut Edwin Ray Guthrie, behaviorisme merupakan salah satu aliran psikologi yang memandang individu hanya dari sisi fenomena jasmaninya
dan mengabaikan aspek-aspek mental, yang dengan kata lain behaviorisme tidak mengakui adanya kecerdasan, bakat, minat, dan perasaan individu dalam suatu belajar. Peristiwa belajar semata-mata melatih refleks sedemikian rupa sehingga menjadi kebiasaan yang dikuasai individu. Dalam konsep behavioral, perilaku manusia merupakan hasil belajar sehingga dapat diubah dengan memanipulasi dan mengkreasi kondisi-kondisi belajar. Prinsip teori behavioristik. Beberapa prinsip dalam belajar behavioristik meliputi yang pertama reinforcement, kedua primary dan secondary reinforcement, ketiga secondary and reinforcement, keempat consequence management, kelima continuous control on upward learning, keenam the elimination of response. Teori behaviorisme sangat menekankan perilaku atau tingkah laku yang diamati. Teori dalam rumpun ini sangat bersifat molekuler karena memandang kehidupan individu terdiri atas unsur-unsur seperti hanya molekul-molekul. Ciri-ciri behavioristik. Yang pertama mengutamakan unsur atau bagian dari bagian kecil. Yang kedua bersifat mekanistik. Ketiga menekankan peranan lingkungan. Yang keempat mementingkan pembentukan reaksi atau respon. Yang kelima menekankan pentingnya latihan. Teori belajar behavioristik menjelaskan bahwa belajar ini perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dinilai secara konkret. Perubahan terjadi melalui rangsangan yang menimbulkan hubungan perilaku relatif berdasarkan hukum-hukum mekanistik. Stimulasi tidak lain adalah lingkungan belajar anak, baik yang internal maupun eksternal yang menjadi penyebab belajar, sedangkan respons adalah akibat atau dampak berupa reaksi fisik menjadi penyebab belajar, sedangkan respon adalah akibat atau dampak berupa reaksi fisik terhadap stimulans. Belajar berarti penguatan ikatan, asosialisasi, sifat, dan kecenderungan perilaku. Aliran psikologi belajar yang sangat besar pengaruhnya terhadap arah pengembangan teori dan praktik pendidikan dan pembelajaran hingga kini adalah aliran behavioristik. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Teori behavioristik dengan model hubungan stimulus responden mendudukkan orang yang belajar sebagai individu yang pasif respon atau perilaku tertentu dengan menggunakan metode drill dan pembiasaan semata. Munculnya perilaku akan menjadi kuat bila diberikan reference dan akan menghilangkan bila dikenal hukumannya. Pada usia 33 tahun, Guthrie, pemenang Nobel yang diberikan Asosiasi Psikologi Amerika, dalam kontribusi terakhir karya dasarnya adalah The Psychology of Learning, yang dipublikasikan pada 1935 dan direvisi pada 1952. Pada publikasi terakhirnya sebelum meninggal, Guthrie sempat merevisi hukum kontinuitasnya menjadi apa-apa yang dilihat dan menjadi sinyal terhadap apa-apa yang dilakukan. Alasannya karena terdapat berbagai macam stimuli yang dihadapi oleh organisme pada satu waktu tertentu dan organisme tidak mungkin membentuk asosiasi dengan stimuli itu. Organisasi yang akan memproses secara efektif pada bagian kecil dari stimulasi yang dihadapinya dan selanjutnya profesinya inilah yang akan diselesaikan dengan respon. Meskipun Guthrie menekankan keyakinan pada hukum kontiguitas di sepanjang karirnya, dia menganggap akan keliru jika kita menganggap asosiasi yang dipelajari sebagai hanya asosiasi antara stimuli lingkungan dengan perilaku nyata. Misalnya, kejadian di lingkungan dan responnya terkadang dipisahkan oleh satu interval waktu dan karena sulit untuk menganggap keduanya sebagai kejadian yang bersamaan. Guthrie selanjutnya mengatasi problem tersebut dengan mengupayakan adanya movement product stimulasi, yakni disebabkan oleh gerakan tubuh. Contohnya ketika mendengar telepon berdering, kita berdiri dan berjalan mendekati pesawat telepon. Sebelum kita sampai ke pesawat telepon, suara dengar tersebut sudah tidak lagi bertindak seperti stimulus. Ketika tetap bergerak karena ada stimuli yang digerakkan, kita sendiri menuju pesawat telepon. Sekian dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Garinina Kalila Amani dengan NIM 0603523034. Di sini saya akan menjelaskan tentang satu tokoh yang bernama Ivan P. Pavlov. Teori belajar behavioristik menurut Ivan Pavlov. Ivan Petrovich Pavlov lahir 14 September 1849. Ia meraih penghargaan Nobel pada bidang Psychology or Medicine tahun 1904. Karyanya mengenai
pengkondisian sangat mempengaruhi psikologi behavioristik di Amerika. Eksperimen-eksperimen yang dilakukan Pavlov dan ahli lain tampaknya sangat terpengaruh pandangan behaviorisme. Pavlov melakukan suatu eksperimen terhadap anjing. Anjing mengeluarkan air liur apabila diperlihatkan makanan. Air liur yang dikeluarkan oleh anjing merupakan suatu stimulus yang diasosiasikan dengan makanan. Pavlov juga menggunakan lonceng dahulu sebelum makanan diberikan. Dengan sendirinya air liur pun akan keluar pula. Apabila perbuatan yang demikian dilakukan berulang-ulang, maka pada suatu ketika dengan hanya membunyikan lonceng saja, tanpa makanan, maka air liur pun akan keluar pula. Makanan adalah rangsangan wajar, sedangkan lonceng adalah rangsangan buatan. Ternyata, kalau perbuatan yang demikian dilakukan berulang-ulang, rangsangan buatan ini akan menimbulkan syarat atau kondisi untuk timbulnya air liur pada anjing tersebut. Peristiwa ini disebut refleks bersyarat atau condition response. Dari contoh tersebut dapat diketahui bahwa dengan menerapkan strategi Pavlov, ternyata individu dapat dikendalikan melalui cara mengganti stimulus alami dengan stimulus yang tepat untuk mendapatkan pengulangan respon yang diinginkan. Sementara individu tidak menyadari bahwa ia dikendalikan oleh stimulus yang berasal dari luar dirinya. Berdasarkan eksperimen yang dilakukan Pavlov, diperoleh kesimpulan berkenan dengan beberapa cara perubahan tingkah laku yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Misalnya murid dimarahi karena ujian biologinya buruk. Saat murid untuk ujian kimia dia juga akan menjadi gugup karena kedua pelajaran tersebut saling berkaitan. Teori behavioristik dengan model hubungan stimulus respon atau reaksinya mendudukkan orang yang belajar sebagai individu yang pasif. Respon atau perilaku tertentu dengan menggunakan pentingnya pelatihan atau pembiasaan semata. Munculnya perilaku akan semakin kuat bila diberikan reinforcement atau penguatan dan akan menghilang bila dikenai hukuman. Teori ini juga cocok diterapkan untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominansi peran orang dewasa, suka mengulang dan haus dibiasakan, suka meniru dan senang dengan bentuk-bentuk penghargaan langsung seperti diberi hadiah atau pujian. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Aisyah Destur dengan NIM 0603523005. Hari ini aku akan menjelaskan tentang seorang tokoh psikologi behavioristik yang bernama John Brodie Watson. Lahir di Greenfield 9 Januari 1878 dan meninggal pada 25 September 1558 adalah seorang ahli psikologi asal Amerika Serikat. Watson mempromosikan sebuah perubahan psikologi melalui karyanya Psychology as the Behavioristic Views It. Pandangan perilaku psikologi yang ia dedikasikan kepada Universitas Columbia pada tahun 1913. Ia menjelaskan bahwa tingkah laku seorang dapat dijelaskan atas dasar reaksi fisiologik terhadap suatu rangsangan atau stimulus. Aliran ini tidak menerima paham tentang alam sadar dan alam bawah sadar. Pada kegiatan mental manusia, Watson adalah guru besar dan direktur laboratorium psikologi Universitas John Hopkins tahun 1908 sampai 1920. Berdasarkan penelitiannya pada tingkah laku bayi, Watson berpendapat bahwa bayi dan anak yang sangat muda terdapat 3 reaksi yang tak perlu dipelajarinya terlebih dahulu, yaitu terkait rasa takut, kasih sayang, dan amarah. Di antara buku karangannya yang terkenal adalah Psychology from the Standpoint of Behavior tahun 1919 dan Psychological Care of Infant and Child pada tahun 1928. Pada usia 22 tahun, tanggal 20 Juli 1900, Watson sudah menuliskan karya psikologinya mengusulkan pada Presiden University of Chicago saat itu William Rainey Harper. Setahun kemudian ia lulus dari Universitas Furman, sekolah milik Yayasan Baptis dekat dengan kota kelahirannya Greenfield. Tercatat bahwa Watson menggunakan pemuda penuh antusias dalam pengetahuan tetapi miskin. Ibunya seorang peminum. Dalam kondisi itu ia pernah menuliskan pernyataan kepada Harper, "Sekarang aku tahu bahwa aku tidak akan pernah sampai pada sebuah universitas kecuali aku telah dipersiapkan lebih baik di universitas sebenarnya atau hidup yang menimpanya."
John Boris Watson dilahirkan di Traveller Fest pada tanggal 9 Januari 1878. Tempat kelahirannya dekat dengan kota Greenville, California Selatan. Saat berusia 16 tahun, Watson mulai kuliah di University of Pullman. Pada tahun 1899, Watson menamatkan pendidikan magister di Universitas Pullman. Watson menikah pada tahun 1904. Ia menikah dengan Mary Hitchcock. Pernikahannya berakhir pada akhir tahun 1920. Watson diketahui telah melakukan perselingkuhan yang kemudian terungkap ke publik. Perselingkuhannya ini dilakukan dengan seorang mahasiswa pasca sarjana di Universitas Johns Hopkins yang bernama Rosalie Rayner. Ia merupakan mahasiswa Watson yang masih berusia 21 tahun. Rosalie membantu Watson dalam percobaan yang dinamainya Albert Kecil. Perselingkuhan ini membuatnya dipecat dari Universitas Johns Hopkins. Ia juga bercerai dengan istrinya. Watson meninggal pada tanggal 25 September 1958 di kota New York. Ia wafat pada usia 80 tahun. Teorinya, pemikirannya, teori perilaku. Watson memberikan definisi secara luas terhadap perilaku. Ia mengartikan perilaku sebagai segala tindakan dan ucapan dari makhluk hidup. Definisi umum dari Watson kemudian lebih diperinci di dalam tulisan-tulisannya. Teori belajar. Watson merupakan salah satu tokoh yang meyakini bahwa prinsip belajar pada manusia maupun hewan tidak memiliki perbedaan. Kesamaan belajar dari makhluk hidup adalah memerlukan kondisi tertentu. Watson mengembangkan teori belajar dari Ivan Pavlov dan mengembangkan mengenai teori hubungan rangsangan dan tanggapan. Ia berpendapat bahwa belajar merupakan hasil dari refleksi atau tanggapan yang terjadi melalui rangsangan pengganti. Bentuk refleksi atau tanggapan ini antara lain rasa takut, rasa cinta, dan kemarahan. Pembentukan hubungan antara rangsangan dan tanggapan tersebut menurut Watson dikaitkan oleh adanya pengondisian behaviorism. Watson adalah pendiri dari aliran behaviorism. Perintisan behaviorism pertama kali disampaikan dalam tesis yang ditulisnya. Watson menyatakan bahwa perilaku harus menjadi fokus dari studi psikologi. Pemikirannya bagi behaviorism khususnya dikembangkan berdasarkan perilaku hewan. Pemikiran behaviorism dari Watson merupakan bagian dari psikologi modern. Karya tulis Psychology as a Behaviors of Views It pada Maret 1913, Behavior Manifesto, dan yang terakhir adalah Behavior, An Introduction to Comparative Psychology. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alia Ramadina.